nikmati, apa kon tinggalkan barang sing haram iku. Itulah ikhtiar. Berjalan lagi, ketemu lagi. Atau ketika mau menikah, dari sekian gadis ada sekiannya. Sehingga jenengan dari sekian itu jenengan menimbang-nimbang, tertarik, dan akhirnya nanti berlabuh kepada hatinya berlabuh pada seorang gadis misalnya. Itu namanya ikhtiari. Dan itu berawal dari mana? Syahwat. Berawal dari syahwat. Maka itulah manusia disebut sebagai makhluk ikhtiari, makhluk yang bisa memilih. Setelah proses syahwat berjalan, muncullah iroda, keinginan. Setelah keinginan, barulah di situ ada ikhtiar, menetapkan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk itu Allah itu memberikan sebuah kelengkapan, komponen-komponen, kekuatan-kekuatan, daya syahwat misalnya. Dan apa yang bisa membantu daya syahwat itu untuk bisa bergerak. Di antara apa? Tangan ini dan jari-jari ini, seluruh anggota tubuh yang terlibat itu melayani syahwat. Supaya apa? Supaya manusia eksis, bisa berjalan di muka bumi dengan baik. Ini baik. Kemudian fakhuliqa fil qalbi minasyahawati, maka diciptakan dari dalam hati manusia itu minasyahawati, syahwat-syahwat, yang dalam bahasa Al-Quran zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, cah-cahwatun syahwat. Nah ini cah-cahwat. Wal banin, ya syahwat kepada anak-anak. Wal qanatir, ya perbendaraan harta benda. Minaz zahabi, mas-mas. Wal perai, wal fiddati, wal perak. Wal khailil musawwamati, kuda yang indah, ya, yang kokoh. Wal an'ami wal harth, hewan-hewan syahwatnya ke sana. Dalam arti kalau dalam bahasa modern ini syahwat kepada aset-aset, syahwat kepada benda-benda antik, syahwat dengan barang-barang branded. Ya, barang branded itu sudah dikasih tahu di Quran. Apa tuh? Khail itu. Zaman biyen kendaraan branded itu apa? Ya kuda itu. Oke. Jawab dan dulu yang branded itu apa sampai sekarang? Ya emas dan wajar kalau manusia itu kemudian bersyahwat kepada barang-barang branded, seperti kendaraan yang branded, seperti simpanan emas yang branded itu. Tapi ingat, bukan itu tujuannya. Karena itu hanya zina. Apa zina itu? Hiasan. Ya, bukan itu tuh. Jadi tujuannya apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Di akhir ayat itu tutup bahwa yang terbaik bagimu di sisi Allah apa? Tempat kembalimu. Apa? Pertemuanmu dengan Tuhanmu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk tujuan itu Allah memberikan segenap kelengkapan di dalam diri manusia. Termasuk di dalam diri manusia itu diciptakan apa? Syahwat, mahtaja ilahi. Sehingga dengan syahwat itu manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Tanpa syahwat gimana kita bisa hidup? Tidak bisa. Tanpa syahwat manusia tidak bisa berkembang biak. Gitu. Tanpa syahwat manusia tidak berhasrat untuk bekerja. Dimana dengan bekerja nanti bisa menghasilkan upah, dari upah bisa beli beras, dari beras dan lain sebagainya. Itu karena apa? Asyahawat. Tetapi ingat, kalimat yang pengunci kalimatnya, passwordnya adalah mahtaja ilahi, sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan perjalanan hidup manusia. Wa khuliqat al-a'da'u allati hiya alatus syahawat. Allah pun juga menciptakan anggota-anggota tubuh allati hiya alatus syahawati, di mana anggota-anggota tubuh itu merupakan alat-alat yang akan diperintah oleh syahwat. Alat-alat yang akan membantu syahwat itu untuk mencapai tujuannya.
Syahwat untuk berbuka puasa. Gak dikasih tangan sama Allah, gak dikasih jari-jari sama Allah, mana bisa kita berbuka? Masa mau dibatin tok ngoten langsung mlebu ngoten kan juga iso. Syahwat itu sifatnya kan metafisis. Syahwat itu bersifat apa? Abstrak. Butuh teman dia, butuh pembantu, pelayan untuk ayo jukun itu. Aku wis takjil ya tak disuruhlah itu kemudian tangan itu. Al-a'dha, anggota tubuh. Ya. Oke, kemudian faftaqara li ajri daf'il muhlikati ila jundaini. Kalau tadi itu bagaimana manusia bisa eksis di muka bumi, ya diberikan oleh Allah syahwat. Ya. Supaya dia bisa mengambil manfaat untuk apa ya, kehidupannya di muka bumi. Di samping itu, syahwat saja dengan berapa perangkatnya tadi itu tidak cukup manusia untuk bisa eksis di muka bumi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Ghazali, faftaqara li ajri daf'il muhlikati, maka manusia itu butuh li ajri daf'il muhlikati untuk menolak bahaya-bahaya yang bisa merusak. Minal a'da'i, dari lawan-lawan, dari musuh-musuh. Hidup kalau tidak ada daya, kekuatan untuk bertahan, ya tidak bisa hidup. Manusia akan gampang bobrok, akan gampang lemah, jatuh. Karena itulah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat supaya manusia itu bisa bertahan hidupnya. Bertahan dari apa? Dari sesuatu yang bisa membahayakan diri manusia. Maka Allah menciptakan dua kekuatan di situ, dua komponen, dua jund. Satu komponen yang bersifat batin, yaitu yang disebut dengan al-ghadabu, ghadab. Saya agak susah ya mau nerjemah ghadab itu dengan marah itu ya. Beda kayaknya ya. Amat sangat beda, sehingga nggak usah diterjemah lah ya, ghadab gitu aja. Walaupun di luar sana di kamus-kamus ghadab diterjemahkan emosi, ada yang menerjemahkan amarah dan lain sebagainya, itu biarkan aja ghadab gitu aja ya. Karena ini istilah yang unik dari ulama kita yang klasik itu. Karena untuk bisa bertahan dari gangguan-gangguan, manusia butuh itu yang namanya defense, supaya bisa bertahan dari serangan-serangan yang bisa membahayakan. Maka diciptakanlah dua komponen, dua kekuatan untuk bisa bertahan tadi itu. Apa? Pertama, al-quwwah al-batinah, kekuatan yang sifatnya batiniyah, yaitu apa? Al-ghadabu, ghadab. Alladzi bihi yadfa'ul muhlikat, di mana dengan ghadab itu manusia bisa menolak dari apa saja yang bisa mengancam dirinya dari kerusakan, kehancuran. Itu namanya apa? Ghadab. Jadi ghadab itu ada satu daya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya apa? Yadfa'u, dia bisa bertahan, dia bisa menahan diri, bisa menolak ya dari apa? Sesuatu yang bisa menghancurkan dan